Oke, Om Swastiastu Semeton. Oke, gengs, malam hari ini saya berada di salah satu kediaman dari Bapak, maaf siapa ya Pak? Karjono. Bapak Karjono, gengs. Sini, Karjono ada Yono. J. kenapa? Karjono. Karjono. Salah satu kediaman Bah Karjono. Oke, malam hari ini saya ingin curhat atau ingin mencari tahu atau tukar kawruh, gengs. Tukar kawruh yang dimana di sini pembahasannya saya akan membahas namanya tukar kawruh ini tentang Eyang Damar Wulan. Kenapa? Sebelum saya melakukan atau bertukar kawruh dengan Mbah Karjono, saya akan apa jenis nyulet duka dipit benopo ben semakin kemepiar, ben semakin indah. Aja dikenal di sini Mbah Karjono nih ibaratnya kasarnya itu baik teman-teman. Bang, makanya kula mriki ijin mriku bakal mbayang ya, Pak. Iya. Ijin. Pen. Kula lupa. Mau Mbak? Ini koreknya. Bentar dulu. Taruh tiga ya, Pak ya. Tiga atau cukup? Tiga aja lah. Alah, terlalu cukup. Iya. Terlalu Iya. kecil. Bang, ini orang Mbak Karjono bakal coba supaya lebih indah. Sama Mbak, Ya. kalau badan bekurin, buatan orang Mbak, Ada. ya betul nih Mbak. Kalau ini kan tempatnya dia di asli. Iya. Mau Mbak? Saya akan bertanya salah satu apa namanya sejarah, ya bisa dikatakan sejarah, yaitu tentang Eyang Damar Wulan. Sebelum saya berbicara tentang sejarah, saya akan kenalan dulu. Kita akan perkenalkan dengan Mbah Karjono gitu. Iya, Mbak. Dia baru kenalkan Mbah. Iya. Namanya sinten, aslinya sinten, asal dari mana gitu. Nama aku. Iya, nama Mbah sinten. Aku asli ke Jepara Wetan. Oh, asli dari Jepara ya Mbah. Jepara Wetan. Namanya Mbah Karjono Mbah. Mbak Karjono. Asli dari Jepara Wetan. Asli dari Jepara Wetan, menempati Pasuruan, diangkat dari kunci Damar Wulan. Nah, nang Pasuruan diangkat dari juru kunci selama 13 tahun. Pasuruan itu berarti salah Pasuruan satu tempat petilasan Ya, Eyang tempat. Damar Wulan ya. petilasan Mbah Damar Wulan. Beneran aku diangkat kon dari juru kunci ini, nah, tapi ya masalah Damar Wulan ora sepala persis, tapi ya ngerti, tapi kan ora sepala persis. Sepala itu apa Mbak? Dan Sepala apa itu? Jepara Wetan. Sepuluh apa itu? Rapati persis. Oh, rapati apa? Hati apa ya? Sepala ya ngerti, tapi ora sepala pas. Masalah sejarah Mbah Damar Wulan. Cuma misalkan nang ngerti pasna mbok kurung pas, jadi anane ngertine aku tok. Sekepahamannya aku jadi juru kunci nang Damar Wulan selama 13 tahun. Ya gue Selama ngalami 13 tahun ya Mbak? selama 13 tahun. Oke. Ya, jadi yang ada di juru kunci ya dengan syarat tunjukkan dari apa kepala gerumbul, yaitu kadus lah namanya. Yang ada di juru kunci selama 13 tahun saya megang itu namanya apa, Damar Wulan. Nah, sejarahnya Damar Wulan itu dimulai yaitu perangan dengan siapa ya, Menak Jingga itu. Dari Menak Jingga itu ya. Ya, Tapi nanti betul saya potong
untuk mengenai kuncen tadi Mbak Warjono itu medang apa 13 tahun ya 13 tahun. megang petilasan Mbah Mata Damahulan. bulan. Nah ini berarti udah diganti apa kuncen maksudnya Bu? Sampai sekarang udah diganti kuncennya. Ganti. Terus diganti kuncennya. Jadi 13 tahun di Rena, Oh di Lerena. di Lerena Berarti dengan kalau misalkan maaf, kalau 13 tahun nih ya contohnya. Berarti wis pirang bulan nih atau pirang tahun nih Pak selama layaran Pak? selama Diren Oke. Kira-kira 5 tahun. wis 5 tahun ya. 5 tahun Diren. Berarti itu juru kunci yang berapa Pak? Jadi juru kunci Ketiga. Juru ketiga Bu. aku dari juru kunci nang Damarulan mulai urut kepitu. Kepitu? Urut kunci pitu. Itu tujuannya baik gitu maksudnya. Nah, ini aku. Nah, sarene ya kami kita di apa ya namanya ora bisa rampung karena di Diren jane ukurannya juru kunci Damarulan, ukuran Diren nek ulung mati ki ora kena Diren. Harusnya, tapi kan ya itulah namanya orang. Jadi ada yang mungkin kepengen apa gimana lah ya nggak tahu. Yang penting saya diberhentikan sama Pak Kepala Desa waktu itu. Oh, waktu itu ya. Ya. Tapi untuk saat ini masih menjabat itu. Yang Kepala Desa. gantinya Udah yang apa, menjabat udah udah berhenti. Oh, udah berhenti. Iya, yang lurah itu yang berhentikan saya udah diganti. Gitu. Jadi ya, apa namanya ya saya itu ya menerima saja karena pegangan kayak gitu saya nggak terlalu ngotot. Ada yang ganti ya silakan. Ya sekarang pertama itu diganti juru kunci yang namanya Pak Notum. Iya. Jadi RT 6. RT 6 Desa Gerumbul Dongkelan, Desa Pesuruan. Itu pertama ganti dari saya itu. Yang ganti itu terutama Notum. Yang ketiganya itu sampai yang ganti itu kan udah 3. Yang ketiganya itu Sardi namanya. Iya. Itu sampai sekarang masih dipegang sama kunci yang namanya Sardi. Oke. Yang saya simak tadi pembicaraan Mbak Warjono, gengs, itu bahwa ini sudah digantikan oleh beberapa juru kunci, kurang lebih 2. Iya, gantinya udah 2. Iya, penggantinya itu udah 2. Itu seharusnya sebelum kuncen yang memegang bahwasannya itu petilasan dari Mbah Damahulan itu apa namanya meninggal atau katakanlah mati itu ya, itu belum sebenarnya tidak boleh digantikan. Boleh. Karena itu yang namanya prasejarah, gengs. Iya. Sejarah atau dari ulih wejangan saking Mbah atau eyang Mbah Damahulan. Tapi sekarang pedewek jangan siki. Dan hasil ininya kalau menurut saya itu orang cilaka. Maksudnya itu Iya. Ya itu kayak itu. Jadi saya sih nggak keberatan, tapi ya itu gimana lah. Karena kunci belum meninggal harus diganti itu. Ya itu dikatakan apa namanya alasan kali usia lanjut gitu. Padahal ya ini alasannya, gengs. Alasan yang gua sama sekali nggak masuk di akal. Katanya kuncen kalau udah masuk di usia lanjut, ini nggak masuk logika. Kenapa? Karena kalau kuncen yang namanya kuncen pasti otomatis berusia lanjut. Ya usia lanjut emang. Itu seperti itu. Kalau Iya. buat saya, memang itu faktanya seperti itu. Jadi buat orang-orang yang sekarang pedewek nggak secara pedewek, itu tata carane, hati-hati kalau wong Jawa. Wong Jawa kudu pas karo trap karo Jawane. Ojo sekarang pedewek ganti sekarang pedewek. Iku pesanane kulo. Wati-wati ngomong kena dewek, dah kena modar pi. Ambiar kowe. Nah, mungkin saya potong untuk masalah itu ya, gengs. Iya. Oke. Sekarang yang saya ingin tanyakan tentang masalah Mbah Damahulan, gengs. Mbah, kalau saya nyebutnya eyang aja ya mungkin ya. Atau Mbah ya, Pak? Mbak. Atau ya pripun ini? Ya Mbak. Mbah Mawon ya. Oke. Mbah Damahulan ini asal muasalnya mungkin saya tanyakan oleh pada Mbah Warjono aja supaya lebih afdol ya. Monggo Mbah. Iya. Mbah Damahulan asalnya. Asal muasal Mbah Damahulan. Ya
asal sejarahnya Mas Iya, Marulan sejarahnya. itu pertama kan ada itu pelarian yaitu Enggak, asalnya itu dari mana Badak Maulana? nah, asalnya sendiri? dari Majapahit. Dari Majapahit ya? Ya, dari Majapahit itu asalnya, jadi disuruh sama Bentana Wungu supaya membunuh Menak Jingga. Itu. Jadi ada sayembara lah. Sayembara. Iya, untuk membunuh. sayembara. Siapa yang bisa Menak Jingga. mengalahkan Menak Jingga itu Menak kalau laki-laki menjadi Suami. suami saya. Kalau istri ya jadi apa ya? Sedulur Sinorowedi lah. Oke. Gitu. Tapi kan yang mengalahkan itu Mbak Damarulan, jadi Yang sebelum jadi mengalahkan- Mbak masih Damarulan. Oke. Ya, Mbak kan udah Udah, kesini iya. udah ada tempat-tempat lain-lain Iya, gitu. betul. Ya terutama masih Damarulan itu pertarungannya sama Menek Jingga itu menang. Jadi diangkat jadi suaminya Kencana Wungu gitu. Jadi punya istri 2. Mbak Damarulan ini. Damarulan itu istrinya 2, jadi Anjasmoro sama dengan Kencana Wungu gitu. Istrinya. Maka itu jadi kemudian itu apa ya namanya diangkat jadi ratu itu Jadi ratu? ya Dan diangkat Majapahit. ratu di Majapahit itu Di Majapahit itu. iya Berarti jadi kalau misalkan berbicara namanya Majapahit itu berarti Brawijaya gitu. Brawijaya itu masuknya Brawijaya, ini Brawijaya yang kedua. Oh, Mbak Udah. Damarulan itu sendiri. Iya, Damarulan itu menjadi ratu di Majapahit itu Brawijaya yang kedua. Oke. Yang ke satu udah Udah meninggal. meninggal ya. Iya. Terus digantikan pertama Makanya itu jadi itu Kencana Wungu anaknya jadi ratu di Majapahit susah jadi itu, mengadakan sayembara. Maka itu Kencana Wungu kan diburu-buru sama itu Menak Jingga. Oke gengs, gini mungkin banyak yang bertanya ya buat teman-teman sih, mungkin ada yang nggak tahu juga tentang masalah ratu. Nah, kenapa ratu? Ratu itu dikatakan bahwasanya ketika harus jadi ratu kok ratunya raja, lanang maksudnya gue. Kenapa bukan raja? Dan itu kenapa ratu? Mungkin saya tanyakan aja ke Bu Marjono. Itu belum Mbak. Apa? Kenapa di salah satu kerajaan atau banyak kerajaan yang mengatakan bahwasanya itu ratu, padahal yang pemimpinnya itu laki-laki. Laki-laki. Nah itu kenapa jadi ratu bukan raja? Iya, iya emang dulu itu masih sejarah itu ya belum ada raja, masih ratu-ratu. Oh, jadi kayak gitu gengs. Ya, Jadi pada belum dasarnya, ada raja. Raja kan tahun segini. oke. Ya kalau dulu zaman masih Majapahit Brawijaya itu ratu masih. Iya, Itu. betul sekali. Iya. Betul sekali. Memang dari zaman dulu seperti itu, dari zaman ya nenek moyang katakanlah, bisa dikatakan dulu atau katakanlah siapapun itu, monggo. Cuman kalau misalkan dari peribahasa zaman dulu, memang itu ratu gengs. Ratu bukan raja. Ya sosok pembimbingnya itu laki-laki, bukan seorang ratu terus pembimbingnya ratu, itu nggak kayak gitu. Karena tuh kayak gitu, itu di zaman di masa zamannya ibaratnya kayak gitu lah, penak lah. Oke. Terus berbicara tentang yang maaf ya, saya katakan ini mungkin maaf di atasnya pisan itu Mbak Semar ngomong ya. Semar. Mbak Semar itu ada beberapa peninggapan atau nama yang bisa dikatakan siapakah itu, mungkin teman-teman juga pada tahu ya, atau pecinta GM itu tahu ya. Ini saya tanyakan aja langsung sama beliau ya, Mbak Warjono. Itu berapa? Masalah Semar itu lain dari sama Mbak Damarulan. Enggak, maksudnya ada sangkut pautannya enggak? Ada ya? Ada. Cuma tempatnya yang nggak sama gitu. Iya, tempatnya enggak sama. Memang kalau dinamakan Semar itu penakawanannya Mbak Damarulan, tapi namanya Sabdo Palon, Naya Iya. Genggong. Kalau ini kan Semar, Iya. katakan Semar, tapi bukan Semar. Kalau di Damarulan itu Iya. Sabdo Palon kan, Palon. ya itu perbedaannya gitu. Nah kalau muka-mukanya ya Semar, tapi ya itu penakawannya Mbak Damarulan, namanya Sabdo Palon. Jadi Digambarkan ini. Jadi beliau itu mbahnya gitu ya, Iya. buyutnya. Yang ngomongi Damarulan Yang ngomong dulu ya. Dari kecil sampai dewasa itu gini, namanya Sabdo Palon gitu. Oke, guys. Lupa.
Dan kalau misalkan itu biasanya itu lukisan siapa ya Mbak? Yang mana? Itu yang pakai kuda itu loh. Yang pakai kuda itu saya sendiri. Waduh. Kan ibu loh Mbak. Yang pakai kuda. Ini kan jenengan kayak temunggung. Ya itu. Yang ini yang di depan Penembahan dulu. Oh, Yang ini kan di depan Penembahan yang ini. Nah, Yang ini anu tiruan, jadi kurang akur lah itunya. Karena kurang akur. Kalau ini kan serasi sama tempatnya sama bulan ini. oke. Itu kan. Ini Penembahannya. Oke, jadi ini gengs. Ya. Ini Penembahannya ini kan. Nah, ini saya numpak kuda di depannya. Ya, Itu. Oh iya, wajahnya mirip ya? Iya. Oh iya mirip. Iya deh ya, memang dia yang dipoto. Cuma itu apanya? Kumisnya ditebeli sedikit. Jadi enggak seperti yang asli. Jadi Ditambah kumis. kita belum bisa ke petilasannya gengs karena memang kita harus melampaui atau izin dulu sama kuncennya yang sudah menantikan bahwa John ini. Jadi ya ini seperti ini nih. Mungkin kita akan besok atau besoknya lagi kita akan sangat suara ke sana gitu. Ini simbolnya seperti ini guys. Tuh tempatnya. Aku yang pernah ngana kepengen. Ya silakan. Asalnya Karena ngana karo mengawan. Berapa Mbak? Siang. Oh siang ya harusnya. Ya kalau malam kan kurang cerah. Kurang cerah lah itu kurang cerah. Kalau siang kan, tapi dulu sama sekarang itu lain. Kalau dulu kan masih gitu. Kalau sekarang dulu. udah di mewah-mewah itu Oh jadi renovasi. iya. Dulu itu cuma Penembahan kayu yang gede itu, kayu yang gede. Udah aja. Oke Mbak, untuk perjalanan Mbah Darmawan itu sendiri aslinya itu atau dari makam Mbah Darmawan itu di mana nih Mbak? Yang aslinya itu kalau makam yang betul-betul itu di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu? Ya di Gunung Lawu. Tapi Berarti- kalau di sini itu cuma petilasan. Di Gunung Lawu itu berarti yang paling itu ya? Tempatnya. Di tempatnya Mas Ramadan makamnya di Gunung Lawu. Yang ini mau mengukur petilasan dia sewaktu ibaratnya apa namanya orang jalan itu menginap lah. Tempat istirahat. Petilasan itu ada tempat Istirahat. beristirahat. Dan di sini tuh kalau buat saya tuh yang selama saya tahu tuh ada dua. Yang lagi kita soalnya tuh di daerah Pasuruan namanya Mbak? Pasuruan. Pasuruan sareng nang karo nang Pesugihan. Itu ada petilasan Mbah Darmawulan. Di sana tuh ada. Kita udah pernah kesana namun belum sempat kita ambil gambarnya. Jarene aku udah kobrane. Jerene, tapi pas waktu tak ngana, aku udah kobrane dia pakai lemude. Gede banget lemude. Opatu. Oke, berarti dari Mbah Darmawan itu aslinya makamnya di Gunung Lawu. Gunung Lawu asli makamnya. Kalau di sini itu di mana saja itu cuma apa namanya yaitu Hanya penginapan petilasan. lah ya, untuk berhenti sementara capek kali. Tapi kan berhentinya enggak sehari 2 hari, bulan ke 3 bulan ke tahun-tahun itu. Oh, iya, tahun-tahunan. Berarti juga beliau itu termasuk yang babat alas desa Mriki. Iya, terukan masih terukan di Pasuruan. Suka di Pasuruan atau sih babat alas desa Mriki. Iya, termasuk. Contohnya Mbak, Contoh. desa Pundi Mawon itu. Ya, sing sejarah Damarwulan ya terutama Pasuruan. Kedua di Kesugihan. Ya. Kesugihan. Kesugihan kedua. Yang ketiga di mana tak nggak tahu. Tapi yang asli yang makam itu di Gunung Lawu. Yang meninggalnya, nguburnya itu di Gunung Lawu. Oke. Mungkin simpel aja ya untuk berbicara tentang Mbah Darmawulan, gengs. Waktu yang lebih jelasnya maning, kita bayang mengenai Mbah Warsono. Desa apa ini Mbak? Dalam Mbah Warsono ini, Mbah Warsono ini desa apa Mbak? Parjono niku asli Jepara Wetan. Desa aslinya Jepara Wetan. Terus menempat di Pasuruan. Jadi dulu kunci di Pasuruan, Kecamatan Binangun. Oh di Pasuruan, Iya. Kecamatan Binangun. Di Pasuruan, Kecamatan Binangun. Nah, sekarang ini menempatnya di Kemojing. Oh sekarang udah lagi, oh ini di Mojing berarti Iya. ya? Sekarang Oke. menempatnya di Kemojing.
tapi kan udah nggak jadi juru kunci di Kemucing itu. Seperti dulu ya masih di Pesuruan ya masih megang Penembahan Tamarunan. Sekarang ini di Kemucing udah berhenti gitu. Tadi kan udah diberhentikan. Oh, berarti sebelum awalnya diberhentikan masih di Surya Masih di Pesuruan. Iya, Terus udah berhenti pun berhenti. masih di Pesuruan. Oh, masih di Surya. Iya. Jadi ada permasalahan. Iya, ada Saya permasalahan gitu. pindah ke sini gitu. Hmm. Permasalahan ya untuk apa namanya pribadi lah. Hmm. Di masalah salah kata lah istilahnya. Mungkin ya itu. Tapi ya saya nggak bicarakan itu mengenai nanti. Privasi, iya. Ya. Oke, gengs. Karena saya pindah ke sini jadi memang ada permasalahan tapi dari permasalahan desa itu tapi saya tidak bisa melanjutkan kata-kata itu. Oke. Saya potong aja sulit. Jadi buat pecinta DM atau Jom Lovers, kalau misalkan ingin lebih banyak lagi tahu tentang Mbah Tamarunan, langsung baca kabar mengenai Mbah Warjono Desa Kemucing, gengs. Desa Kemucing ya, Pak? Kemucing. Dalamnya niku atau beliau niku Desa Kemucing. Mana lebih penak. Aku nggak usah terlalu banyak ngomong, pengen pada ngerti, langsung bermainnya baik. Itu balas mungkin dari teman-teman Jiman, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan pada Mbak Warjono. Silakan buat Bung LJ kosong, buat Mas Haris aman kosong, Mas AO, Babang Tampan gimana Bapak? Cukup oleh buat Pak Farso gimana? Sudah cukup ya. Oke, siapa tahu ada pesan-pesan Bang Warjono buat teman-teman JM. Ya gitulah. Saya selaku mantan juru kunci Tamarulan selama 5 tahun saya berhenti dari juru kunci Tamarulan. Jadi teman-teman kalau ada yang mau membutuhkan atau yang berkepentingan ya datang aja ke sini ke Kemucing di RT 5. RT 5 ya? RW 2 ya. RT 5 RW 2 Desa Kemucing. Ya. Siapa tuh ada yang Alamatnya ya di sekolahan Kemucing aja. ya sekarang Kemucing ya belakangnya ya Mbak? Ya belakangnya masuk. Oke. Mungkin itu aja gengs. Ya itu cuma saya itu nggak bisa memberi apa-apa. Saya bisanya gitu. Jadi cuma secara itu saya megangnya nggak terlalu luas karena usia belum sampai mati itu sudah diberhentikan jadi nggak pengalaman lanjutannya gitu. Iya betul. Iya. Jadi ya cuma adanya yang saya alami itu saya sejarahkan. Kalau yang belum dialami sampai sekarang itu saya nggak tahu. Oke. Mungkin itu dari Mbak Warjono ya guys. Dan buat saya pribadi, buat teman-teman GM ataupun siapakah itu atau siapakah itu orangnya, saya berpesan sedikit buat orang-orang yang bahwasanya memang ada, katakanlah ada salah satu mungkin leluhur katakanlah yang mengatakan bahwasanya jika memang kita didedikasikan sampai akhir hayat kita, tolong diberhentikannya sampai akhir hayat dong. Jangan sampai bahwasanya sebelum akhir hayat kita udah diberhentikan. Itu seperti itu. Takutnya nanti akan menimpa diri kamu sendiri. Itu. Mungkin untuk saat ini mungkin belum ya. Takutnya dari keturunannya ataupun apakah itu. Bukan berarti saya mendoakan, namun memang faktanya seperti itu. Jangan pernah merubah prasejarah Jawa. Oh, Jawa sekarang dewek membuat dadi apa yang aku jenenge ya, dalam pati ini medeni ku. Mungkin itu aja ya, main rada-rada saya TP Kreator, sama-sama. Cie.